siapa? Saya Deliana Saputri. Saya Salma Herlisa. Saya Tiara Saputri. Di sini kami menggunakan sensor cahaya yang akan dijadikan sebagai lampu taman otomatis atau lampu jalan otomatis yang bekerja sesuai dengan tingkat kegelapan lingkungan. Dan berikut sinematiknya. Abstrak. Lampu jalan otomatis adalah sistem pencahayaan luar ruang yang dirancang untuk menyala dan mati secara otomatis berdasarkan kondisi lingkungan, seperti intensitas cahaya atau pergerakan. Sistem ini biasanya menggunakan sensor cahaya seperti LDR atau BH1750 untuk mendeteksi tingkat kecerahan di sekitarnya. Ketika intensitas cahaya menurun, misalnya saat malam hari atau cuaca mendung, sensor akan memicu sistem untuk menyalakan lampu. Dan sebaliknya, saat siang hari atau cahaya cukup terang, lampu akan otomatis mati. Kalibrasi dilakukan dengan menyesuaikan ambang batas sensor, sedangkan validasi menunjukkan akurasi tinggi dengan selisih hanya 0-2 dari data standar. Uji kinerja menunjukkan respon cepat 0,8 detik, akurasi 99%, dan penghematan energi hingga 30%. Sistem ini terbukti andal untuk digunakan dalam berbagai kondisi pencahayaan lingkungan. I think I'm going dumb. Ya, jadi di sini merupakan gambaran atau skematik digital dari alat atau sensor cahaya buatan kami. Itu kita bisa lihat di sini kita menggunakan Arduino yang sudah digunakan beberapa pinnya seperti ground, 5 volt, VCC, dan pin 4 sampai dengan 12, yang dimana pin-pin tersebut pin 11, 12, 13 kita sambungkan ke MCC di sini, dan juga pin untuk pin 6 sampai dengan pin 10 itu kita sambungkan ke sebuah resistor, yang dimana resistor sendiri itu akan masuk menyalurkan dayanya yang telah dihambat atau yang telah dikompresi ke masing-masing lampu, dan ujung lampu sendiri itu dimasukkan ke dalam ground, disambungkan ke dalam kaki ground. Sini kita mempunyai LCD yang memiliki 4 pin, ground, VCC, SDA, dan juga STL. Ground, VCC, SDA, STL itu juga disambungkan ke masing-masing pin yang telah ditentukan di Arduino. Ground ke ground, STL ke STL, SDA ke SDA. STL ada di sini. Yang hitam STL ini, yang SDA juga STL. Ntar ini adalah sensornya kita menggunakan 4 pin juga, VCC, ground, dan STL SDA. Kita sambungkan ke breadboardnya, yaitu di bagian kanan sini adalah VCC, yang sebagian kiri adalah ground. Yang terakhir kita memakai RTC-nya. Bisa dilihat di sini RTC-nya menggunakan 4 pin yang sama, yaitu ground, SCC, SDA, VCC, dan STL.
yaitu tetap disambungkan ke dalam breadboard yang telah ditentukan pada menggunakan kabel jumper bagian-bagiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan dan manfaat dari alat yang kelompok kami buat, yaitu lampu jalan otomatis. Yang pertama ada latar belakang. Penerangan jalan umum atau PJU merupakan infrastruktur vital yang menopang keamanan dan kenyamanan aktivitas masyarakat, terutama setelah matahari terbenam. Namun, sistem penerangan jalan umum konvensional sering beroperasi kurang efisien, baik karena dihidupkan secara manual atau menggunakan pengaturan waktu statis. Akibatnya, lampu jalan bisa menyala di siang hari yang terang benderang atau justru terlambat menyala saat senja, yang berujung pada pemborosan energi dan peningkatan biaya operasional. Selain itu, penerangan yang tidak memadai dapat memicu resiko kecelakaan lalu lintas dan tindak kejahatan. Di tengah kebutuhan akan solusi penerangan jalan umum yang lebih cerdas dan adaptif, sensor cahaya digital BH1750 hadir sebagai pilihan yang menarik. Berbeda dengan sensor analog seperti light dependent resistor yang rentan terhadap noise dan memerlukan kalibrasi yang kompleks. Sensor cahaya BH1750 menawarkan pengukuran intensitas cahaya dalam satuan loop yang presisi dan stabil. Kemampuannya untuk menyediakan data log secara akurat memungkinkan sistem penerangan jalan umum bereaksi lebih responsif terhadap perubahan kondisi pencahayaan alami. Dengan mengintegrasikan sensor cahaya BH1750, lampu jalan dapat menyala dan padam secara otomatis sesuai dengan kebutuhan nyata, menyajikan efisiensi energi yang signifikan, meningkatkan keamanan, dan mendukung visi pembangunan kota pintar yang berkelanjutan. Yang selanjutnya ada tujuan. Pengembangan lampu jalan otomatis berbasis sensor cahaya BH1750 memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama itu ada mengoptimalkan efisiensi energi. Dengan ini dapat mengurangi konsumsi listrik penerangan jalan umum secara signifikan dengan memastikan lampu hanya menyala saat intensitas cahaya di bawah ambang batas tertentu atau gelap dan padam saat terang. Berdasarkan data lux yang akurat dari sensor cahaya BH1750. Yang kedua itu ada mengurangi biaya operasional. Dengan ini dapat menekankan pengeluaran energi dan biaya perawatan yang timbul dari penggunaan penerangan jalan umum yang tidak efisiensi berkat otomatisasi presisi. Yang ketiga ada meningkatkan keamanan dan keselamatan. Dapat memastikan jalanan selalu terang secara otomatis saat gelap sehingga meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas dan potensi tindak kejahatan di malam hari. Yang keempat ada mendukung konsep kota pintar. Dengan ini dapat mengintegrasikan sistem penerangan jalan umum otomatis berbasis sensor digital yang cerdas dan adaptif sebagai elemen kunci dalam infrastruktur kota modern. Yang kelima ada mendorong praktik berkelanjutan. Dapat berkontribusi pada pengurangan jejak karbon dan konservasi sumber daya energi melalui pengolahan penerangan jalan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Yang selanjutnya ada manfaat. Penerapan lampu jalan otomatis berbasis sensor cahaya BH1750 memberikan berbagai manfaat yang signifikan, baik bagi pemerintah kota maupun masyarakat umum. Yang pertama itu ada penghematan energi dan anggaran yang lebih akurat. Dengan kemampuan sensor cahaya BH1750 mengukur lux secara presisi, lampu hanya akan menyala di waktu yang benar-benar gelap.
dan dapat menghasilkan penghematan energi yang lebih optimal dan mengurangi beban anggaran pemerintah daerah. Yang kedua itu ada operasional yang sangat efisiensi dan otonom. Sistem bekerja secara otomatis dengan responsif terhadap perubahan cahaya, menghilangkan kebutuhan intervensi manual atau pengaturan waktu yang kaku. Ini juga dapat meminimalkan kebutuhan pemeliharaan rutin. Yang ketiga ada peningkatan keamanan publik yang konsisten. Jalanan yang terang secara otomatis di malam hari secara konsisten mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pejalan kaki maupun pengendara. Yang keempat, adaptasi cerdas terhadap lingkungan. Lampu akan beradaptasi dengan perubahan kondisi cuaca mendadak atau tingkat pencahayaan yang bervariasi sepanjang hari, memastikan penerangan yang optimal setiap saat tanpa pemborosan. Yang kelima, ada dukungan terhadap lingkungan yang lebih kuat. Dengan konsumsi energi yang jauh lebih rendah, sistem ini secara aktif berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim dan mendukung pembangunan yang lebih hijau. Yang keenam, ada peningkatan citra dan fungsional kota. Dengan ini, kota penerangan jalan umum yang cerdas, efisiensi dan menggunakan teknologi modern seperti sensor cahaya BH1750 mencerminkan komitmen terhadap inovasi dan berkelanjutan, meningkatkan citra kota di mata publik dan potensi investasi. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini kita mulai dengan breadboard. Breadboard ini sendiri sebagai basis dari alat kami. Selanjutnya kami ada memakai MMC, yaitu untuk menyimpan seluruh data percobaan, validasi, kalibrasi, dan uji kinerja kami. Ada di sini FTC, yaitu sebagai jam, real world time-nya sebagai jam untuk menunjukkan angka waktu. Ada Arduino sebagai otak dari seluruh mesin. Lalu ada LCD-nya, tempat untuk memunculkan tanggal, waktu, serta nilai dari sensor kami. Selanjutnya di sini ada sensornya sendiri, yaitu sensor cahaya. Kita menggunakan sensor jenis BH1750. Dan yang terakhir adalah aktuator sendiri, yaitu sebuah lampu, yang dimana lampu ini kami sambungkan ke sebuah integritas atau sebuah tabung layaknya seperti tiang jalan, karena kami merupakan lampu jalan otomatis yang nanti akan dimasukkan ke ujung seperti ini, karena dimasukkan ke dalam sebuah prototype-nya. Semua berawal dari Arduino ini ya guys ya. Jadi di
titik ke sana itu adalah ground, dan 5 voltnya juga sudah kita jumper sehingga nanti dia mendapatkan tenaga untuk menyala. Di sini kita rakit terlebih dahulu yaitu RDC, dan di sini memiliki 4 komponen, yaitu ada seperti biasa di sini ada SCL, SDA, dan VCC ground. Kita rakit sesuai dengan lokasi masing-masing ya. Di sini SCL itu berada di sini. Satunya itu ke SDA. Selanjutnya ada VCC dan ground. Ground itu ada di sebelah sini. Dan di sini adalah VCC-nya.
resistor kaki masuk ke kabel jumper yang telah kita masukkan ke dalam pin 10 sampai sekian untuk diaktifkan melalui program. Dan juga di sini arah kaki resistor lainnya baru kita masukkan ke dalam kabel lampunya, dan salah satu kaki lampunya kita masukkan ke dalam 5 voltnya. Kita ground. Barulah di bagian ujung kita masukkan lampunya tersebut. Jadi untuk bagian sintaknya, di sini sintaknya kalian bisa mendapatkan basisnya itu dari berbagai literatur, bisa dari AI, bisa dari YouTube, ataupun bisa dari library Arduino-nya sendiri. Dan di sini kita bisa lihat itu sudah menggunakan sintak untuk program lampunya sendiri, yaitu kita menggunakan sintak if. Jika sintak if yaitu jika data melebihi set point akan apa, dan jika di bawah set point akan apa. Mati semua ya Pak. 3000 juga. Pada bagian persamaan sintak, pada sintak tersebut kita memiliki suatu persamaan atau yang bisa disebut dengan rumus. Rumusnya bisa kita temukan di sini. Lux dalam kurung 1037 sampai dengan 09956 itu merupakan persamaan atau rumus yang telah kita dapatkan dari kalibrasi. Untuk seluruhnya sendiri, seluruh sintak ini bisa kalian dapatkan di literatur lain, bisa dari ChatGPT ataupun dari AI lainnya seperti Gemini dan lain-lainnya. Itu kita bisa mendapatkan contoh sintak yang bisa kita modifikasi lebih lanjut, atau mungkin juga ada yang sudah lengkapnya untuk kita gunakan sebagai sintak sensor cahaya. Selain dari AI, kita juga bisa mendapatkan sumber dari YouTube, yang dimana YouTube sendiri bisa menunjukkan langkah-langkah pemasangan atau uji coba sehingga lebih jelas, dan biasanya mereka menyertakan sumber di mana sintak atau program Arduino dapat di-download atau didapatkan. Setelah mendapatkan semua itu, kita masukkan semuanya ke dalam satu sintak Arduino yang kemudian kita jalankan proses kalibrasinya, yang dimana setelah kalibrasi selesai kita akan mendapatkan nilai-nilai atau data yang akan kita olah menjadi suatu persamaan di dalam Excel. Persamaan itu sendiri akan menjadi sebuah rumus yang nantinya kita masukkan ke dalam sintak. Ini merupakan sebuah persamaannya. Setelah kita masukkan ke dalam sintak sudah bisa dipakai untuk melanjutkan ke proses validasi, yang mana kita lihat pada proses kalibrasi kita mengukur perbedaan jarak atau perbedaan nilai antara kalibrator dan juga alat kita, sehingga kita bisa menyesuaikan program atau sintak agar alat kita bisa lebih mendekati dengan kalibrator ataupun sama persis. Barulah kita melanjutkan ke proses validasi.
Nah, jadi pada bagian Excel di sini untuk mendapatkan hasil ini kita memerlukan stabilitas dan reliabilitas ya. Dan di stabilitas reliabilitas ini kita memasukkan seluruh data dari setiap set point, dari setiap kalibrator, sensor atau apapun itu, yang kemudian kita hitung absolute E-nya, kita rata-ratakan setelahnya, dan kita hitung standar deviasinya menggunakan rumus seperti ini. Sama dengan juga rata-rata menggunakan rumus ini, absolute E menggunakan rumus yang ini. Setelah itu untuk reliabilitasnya kita menggunakan rumus yang ini. Lalu bisa dinyatakan apakah dari setiap mod itu mendapatkan hasil yang stabil atau tidak. Masuk ke RWP. Pada bagian RWP ini kita menuliskan data dari setiap set point atau dari setiap beberapa perhitungan. Dia nyala lampunya berapa detik, awalnya berapa menit, delay alat yang digunakan itu tuh berapa detik dia. Nah, karena seluruhnya kita menggunakan satu kesatuan alat, jadi untuk delay semuanya rata 1 detik, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Dan setelah mendapatkan seluruh ini, kita bisa menghitung jumlah RWP-nya. RWP-nya sekian dengan rumus, dengan ditambahkan juga grafik berikutnya seperti dengan yang ini. Kita juga membuat sebuah grafiknya. Semuanya kita buat menggunakan data sehingga bisa dibuat grafik tersebut. Ini grafik uji kinerja. Setelah itu kita masuk ke akurasi. Pada bagian akurasi kita bisa menghitung apakah alat kita tersebut akurat atau tidak. Ini adalah set point-nya, ini merupakan uji kinerjanya, dan ini minus plus minusnya kita rumus dari I dari NA dikurang dengan kali. Lalu ini menggunakan rumus yang tadi, ini dibagi hasil dari SPNA kita bagi dengan N. Setelah itu di sini juga kita gunakan rumus yang sama, pembagian lagi, dan ini juga sama pembagian lagi, hanya saja digunakan -1, dan didapatlah beberapa persen total kalkulasiannya. Yang bisa di sini lihat, ini merupakan program atau batasan lampu bisa menyala atau tidak.
yaitu setting pointnya dalam program kami menyatakan bahwa batas nyala lampu berada di 1000 dan batas mati lampu berada di 0 atau 100. Ini merupakan tabel akurasi ya. Oke, bagian ini kita akan mencoba merakit aktuatornya, yaitu kita di sini menggunakan lampu dan juga integratornya. Jadi langkah pertama adalah kita menemukan sebuah resistor 5 volt yang kita jumperkan dari ujung lampu, dari ujung kakinya ini yang mengarah ke sini ya. Nah, yang di sebelah sini tuh kita arahkan ke Arduino, dan sebelah satunya lagi kita arahkan ke kaki lampu yang juga nanti lampunya kita arahkan ke Arduino yang 5 volt. Sebagai contohnya ini kaki kirinya kita taruh di sebelah jumper yang warna kuning, yang orange yang telah kita masukkan ke Arduino sebagai pin ke 10 itu 10 untuk dinyatakan sebagai pin lampu nomor sekian misalnya. Kita masukkan. Oke. Setelah kita masukkan, kita ambil atau integritasnya. Kita taruh salah satu kaki, harus dipaskan ya. Ini salah satu kakinya menuju sini. Kita taruh di sebelah situ. Sudah kita jumperkan ke kabel 5 volt ke Arduino. Ada di sini. Setelah itu kaki satunya kita masukkan ke dalam slot untuk resistor. Ya sudah, tampilan sederhananya akan jadi seperti ini. Tes. Kita nyalakan alatnya. Kita ambil sabun. Kita akan coba ke tempat yang sudah kita coba tadi ini ya, yang ini akan coba tes. Lampu akan menyala. Oke, saya lihat lampu menyala ya. Dan nyala lampunya ini tergantung dengan pembacaan cahaya sensor yang telah kita program. Karena keadaan kondisi lingkungannya sedang gelap, makanya sebagai lampu akan menyala. Nah, untuk programnya sendiri, bagian atas itu terlihat ada wire, ada SPA, ada liquid crystal, ada RTC lip dan juga SD. Itu merupakan sintak program atau perintah. Yang wire itu untuk menghubungkan, yang liquid crystal itu untuk menghidupkan LCD, yang RTC itu untuk menjalankan program RTC atau jamnya, dan SDH itu untuk menjalankan program SD card atau memory card untuk bisa menyimpan, bisa dibuka, bisa diakses. Di situ juga terlihat ada include BH1750. Itu merupakan nama dari sensor yang kita pakai di sini, sensor cahaya. Dan juga terlihat ada daya days of the week, itu untuk hari-hari yang dimasukkan ke dalam RTC agar ditampilkan ke dalam data. Bisa juga ditampilkan ke LCD. Serta di bagian bawahnya itu ada code init, LDR pin, ada LDR pin dan juga numlet. Itu merupakan program perintah untuk memberitahu pin di Arduino itu mana saja yang dihitung sebagai LDR pin atau pin lampu.
Dapat dilihat itu ada RTC DS, ada BH1750. Itu merupakan perintah untuk menyalakan RTC dan juga BH agar dapat menyala. Lalu di bawahnya ada juga file my file, merupakan perintah sintaks agar program mengakses memory card SD. Selanjutnya ada liquid crystal LCD, itu merupakan nama dari LCD-nya atau jenis LCD yang kita pakai, dan alamat agar LCD menunjukkan data-data atau perintah yang kita arahkan agar muncul di layar LCD tersebut. Di situ ada juga void setup. Nah, void setup ini adalah awal mula dari program yang ingin kita jalankan itu mulai bekerja, yaitu kita setup dulu light meter begin, itu light meter sensornya kita nyalakan, kita mulai berjalan. Setelah itu ada serial begin, itu serial begin, LCD init dan juga LCD backlight, itu merupakan perintah agar LCD mulai menyala dan memunculkan program-program ataupun tulisan yang ingin dimunculkan. Setelah itu ada initially RTC, itu kita mulai menjalankan RTC agar muncul tanggal, hari dan juga jamnya di LCD. Dan itu juga jika misalkan serial print ID itu jika RTC tidak berjalan atau tidak ditemukan. Set semua pin LED sebagai output. Nah, di sini merupakan bagian dari mana LED pin itu diset pada Arduino untuk sebagai output agar bisa disalurkan daya dan bisa menyala ketika program menyuruhnya untuk menyala. Di serial begin 9600 itu merupakan alamat agar data muncul di LCD. Wire begin itu memulaikan fungsi wire atau transisi. Tapi ini saling SD card itu mulai membaca SD card monitor, dan serial printing initialization failed itu bisa gagal, dan serial initialization done jika berhasil. Selanjutnya RTC begin merupakan bagian memulaikan program RTC atau jam. Ada set time RTC dan juga adjust time RTC. Daytime itu dimana kita bisa mengatur atau mengkonfigurasi tanggal berapa dan juga jam berapa yang sekarang sedang berjalan di dunia nyata. Void loop ini merupakan program penting di mana program ini akan menjalankan terus-menerus berulang kali sintak yang telah kita buat agar tetap terus berjalan selagi daya masih terhubung. Di void loop ini sendiri kita menggunakan float loop light meter sebagai sensornya, dan juga kalibrasi sama dengan itu merupakan rumus yang telah kita dapatkan dari proses kalibrasi agar sensor dapat bekerja lebih akurat dan menyamai dengan kalibrator. Serial print itu like-nya dia indikator like-nya berada di berapa. Ada juga serial print itu menampilkan nilai lux di monitor di LCD-nya. Lalu init lux analog read itu merupakan membaca sensor LDR atau sensor cahayanya sendiri dan kemudian ditampilkan ke monitor. Kontrol LED berdasarkan tingkat kegelapan. Nah, di sini kita mulai menyeting dengan settingan if. If itu jika artinya jika data melebihi set point maka aktuator akan seperti apa, dan jika di bawah set point aktuator akan seperti apa. Di sini kita menggunakan high itu menyala dan low itu mati. Di sini tertulis jika if lux lebih dari 500 sampai dengan kurang dari 1000 itu semua lampu akan mati atau low, dikarenakan menandakan bahwa lingkungan di sekitarnya sedang berada dalam keadaan terang sekali sehingga tidak memerlukan cahaya dan dapat menghemat lampu. Bagian bawahnya sendiri, dari bagian bawah ini sampai dengan yang ke bawah itu merupakan perintah lanjutan. Jika jika nilai sensor membaca data di atas 400 dan di bawah 600, maka salah satu lampu akan menyala, satu LED akan menyala. Oleh karenanya hanya 4 yang dituliskan low atau 4 yang diperintahkan untuk mati, sehingga yang satu sisanya akan menyala. Begitu juga seterusnya hingga nanti berada di kontrol LED yang kelima. Semua akan menyala dan mati sesuai dengan tingkat kegelapan yang telah kita atur, di atas set point berapa dan di bawah set point berapa. Untuk bagian paling bawah sendiri kita menaruh perintah jika
high itu berarti tandanya LED pin menyala, dan low berarti tandanya LED pin mati. Bagian bawahnya juga tetap sama, yaitu menampilkan ini rumus-rumusnya, yaitu menampilkan waktu di LCD itu jam berapa, tanggal berapa, sekarangnya itu berapa. Nah, untuk program uji kinerja sendiri dan segala macam rumusnya di sini merupakan hasil dari uji kinerja. Pola datanya seperti ini. Ini merupakan data dari setiap rujukan, dari setiap fase per berapa jamnya, dan juga dari berapa levelnya, mulai dari 10 hingga 80 cm ketinggian jarak. Datanya seperti ini, bisa dilihat ini merupakan data beserta dengan beberapa gangguannya, karena setiap fase kita ingin mengetes ya seberapa akuratnya kedelayannya atau stabilitasnya, itu kita perlu dites juga. Oleh karenanya waktu pengujian uji kinerja data agak kita mainkan cahayanya, atau digelapkan atau diterangkan untuk mendapatkan hasil data yang variabel. Di sini merupakan rumus rata-rata dari setiap rujukan dari level 1 hingga dengan level 8-nya dari sini semua. Ini merupakan rujukannya, dan ini merupakan selisihnya. Selisih dari setiap rujukan antara sensor dan juga lux atau dengan kalibratornya. Masuk ke sini. Bagian ini merupakan bagian pengecekan antara keakurasiannya atau tidak. Dari setiap rujukan kita membuat rata-ratanya terlebih dahulu, sama dengan ketidakakurasian. Kita hitung rata-rata, setelah itu kita bagi dengan sensor luxnya juga. Begitu juga sama dengan keakurasian, tapi kita kalikan 100. Karena kita memakai persen, dan juga ketidakakurasian kita kalikan 100. Dari semuanya kita mendapatkan nilai akurasi sebesar 99,5 dan ketidakakurasian 0,48. Sehingga ketidakakurasian yang kita dapat itu sebesar 0,48. Maaf, ini salah. 0,48, dan juga keakurasian mencapai 99%. Oh salah, ini sudah benar teman-teman, ternyata sudah melalui perhitungan ya. 5,6 itu sudah melalui perhitungan, dan di sini merupakan absolute I-nya. Absolute ini yang kita nanti gunakan dari kita hitung menggunakan rumus absolute N dan setiap rujukan, yang nanti ini datanya akan kita gunakan untuk membuat seperti stabilitas,
RWP dan juga keakurasian. Untuk yang terakhir terdapat kesimpulan dan saran. Penerapan sistem lampu jalan otomatis berbasis sensor cahaya BH 1750 merupakan inovatif dalam mendukung efisiensi energi dan pengelolaan infrastruktur kota yang cerdas. Sensor ini mampu mendeteksi intensitas cahaya lingkungan dengan akurasi tinggi, sehingga memungkinkan sistem untuk bekerja secara otomatis dan mandiri tanpa memerlukan kontrol manual. Sistem ini mampu mengurangi pemborosan energi, menekan biaya operasional, serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan penggunaan jalan. Oleh karena itu, disarankan sistem lampu jalan otomatis sebaiknya terus dikembangkan dengan menambahkan sensor gerak atau konvensitas load agar lebih efisien dan responsif. Kalibrasi rutin perlu dilakukan untuk menjaga akurasi sensor. Mahasiswa juga didorong untuk terus mengembangkan teknologi kontrol otomatis sebagai solusi inovatif dan ramah lingkungan. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.